Yuk, kalau kita minum gitu kayak probiotik gitu untuk antisipasi sesekali bisa nggak? Gimana? Kalau probiotik gitu loh. Aku soalnya kapan itu sempet minggu lalu kan flu terus batuk pilek. Nah, terus sempet kayak agak berdahak jadi kan udah agak khawatir. Terus sama ada temen ngasih ini probiotik gitu ya kecil gitu. Terus aku nyoba gitu satu sendok teh kecil. Kayaknya besoknya tuh udah enak gitu ininya. Ternyata kayak asam cuka ya, apa kayak cuka apel gitu rasanya ya. Kecut-kecut gitu loh. Itu gimana yuk? Gue sendiri nggak ngerti probiotik mungkin bisa ya untuk yang penting gini deh, apapun itu yang penting untuk bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita itu oke-oke aja sih, apapun itu bentuknya. Oh gitu. Misalnya kita minum apa sih omega 3 ya kan udah usia-usia kita nih kayaknya lah bla 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 itu kayaknya omega 3 tuh perlu. Nah, kita diselingin dengan omega 3 tuh juga oke-oke aja kok. Nggak apa-apa. Terus yuk kalau kita olahraga kayak jalan kaki keluar gitu ya tapi aku tuh khawatirnya di kompleksku juga udah mulai banyak ini yang kena, bahkan tetangga ini selang satu rumah satu keluarga kena. Terus gimana ya? Kalau misalnya mau jalan pagi gitu tuh kira-kira bahaya apa enggak? Kira-kira yuk. Jalan sih jalan, asal satu kan itu kan rumahnya yang penting kan dia di dalam rumah nggak keluar-keluar ya. Yang penting kita pakai masker, nggak tegur sapa segala macam itu aman-aman aja sih deh. Gitu. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah yang penting kan nggak deketan sama orangnya kan, maksudnya orang itu kan nggak nyapa orangnya juga ngungsi sih sekeluarga ke Malang. Ya udah berarti kan baru tahu tadi pagi gitu, jadi agak khawatir juga. Gitu. Pakai masker segala macam, lu jalan pokoknya lu nggak usah tegur sapa, lu nggak usah pakai masker segala nggak itu nggak masalah sih, nggak apa-apa sih Dev. Gitu ya. Devi. Tanya dong, Wer. Katanya virus nggak terbang sendiri kok, Dev. Terima kasih. Yuk, mau nanya juga. Siapa? Oh, Indah. Tanya dong Debbie dulu tadi. Debbie dulu, Debbie. Weri emang waktu lagi rapat di Pertamina Weri nggak pakai protokol kesehatan gitu, maksudnya pakai masker atau pakai apa kok bisa sampai kena gitu. Dep, kok nggak dengar suara lu, Dep? Oh iya, sekarang? Nah, jangan gerak, Dep. Jangan gerak, Dep. Halo? Ya, gitu, Dep. Jangan gerak, Dep. Beneran. Lo kok waktu sampai kena itu ya, itu nggak pakai masker, apa nggak tahu di pusat itu sebenarnya ada yang kena gimana? Kok bisa sampai kena? Kayak pertanyaannya gini, kena waktu lo kena, lo pakai masker apa enggak gitu? Ya, Dep ya? Gitu. Kok bisa sampai kena gitu loh? Ditulis aja di chatnya, ditulis di chatnya. Waktu itu rapat di ruangan isi kira-kira hampir 15-20 orang lah ya. Dan itu nggak diperiksa sebelumnya maksudnya? Nggak pakai. Biasa masih standar kan. Belum tahu. Periksa tensi apa segala gitu kan. Suhu. Terus kita rapat di ruangan itu. Nah, orang yang kena itu kebetulan tuh duduknya sebelah gua gitu. Tapi kan gua belum tahu kan. Itu sebelah gua jarak 1,5 meter lah gitu, 1,5 meter gitu. Terus kita sama-sama pakai masker. Cuma kan karena masker kain gitu kan kadang kita buka. Ada nanti foto sempat gue share. Gue sama dia sama-sama buka masker gitu kan karena ya buat ini napas aja gitu kan. Pasang lagi. Terus kemudian dia speed juga gitu. Pembukaan ininya. AC-nya itu datang dari belakangnya dia ke arah kita gitu. Nah, jadi gue ngerasa kecolongannya tuh setelah itu kemudian gue turun ke selesai nggak sampai 1 jam acaranya. Gue turun karena rame-rame gitu gue ngobrol. Biasanya gue tuh habis satu tempat misalnya di mall gitu kan ada hand sanitizer gratis aja gue langsung cuci tangan gitu kan atau habis beli apa gue ini karena ngobrol keasikan ngobrol gue turun terus nunggu mobil dan mobil gue mobil ini ya kalau di Surabaya mobil gue tuh udah lengkap lah ada hand sanitizer ada masker di mobil gitu kan. Ini nggak ada ya, gue asik ini aja kan, terus telepon-teleponan apa segala. Sampai di rumah ya, mungkin di fase itu yang gue terkenanya gitu kan. Ya. Apalagi fisiknya juga?
Apa? Katanya kalau fisik juga sama. Fisik body badannya apa? Fisik badan lo lagi flu juga gitu, Wer. Enggak. Atau lagi Enggak, gue sebenarnya jujur aja. Gue tuh kan habis cuti 10 hari, hari Selasa itu harusnya gue selesai, Rabu balik Surabaya. Tapi karena ada undangan awarding itu, hari Rabu, gue pikir nambah sehari lagi gitu kan. Dan gue tahu cuma sebentar kan, jadi pagi itu acara awarding, terus pulangnya, gue pulang masih mampir ke BCA sebentar. Tapi di BCA gue udah cuci tangan sebenarnya, selesai transaksi gue udah cuci tangan pakai sanitizer. Terus siangnya gue langsung main golf lagi gitu kan, main golf siang, paginya baru pulang. Jadi gue nggak apa namanya, capek badan gue nggak ngerasa apa-apa. Orang ini untungnya apa? Untungnya orang tuh kena dan gue diperintah untuk swab dari Jakarta pada hari Sabtu itu. Gue lagi baru selesai main golf juga. Kebayang nggak kalau gue nggak disuruh orang Jakarta, gue nggak akan periksa. Mungkin pertanyaan Silvi tadi menarik gitu kan, kapan kita harus swab gitu? Gue nggak ngerasa apa-apa, gue nggak periksa gitu kan. Setelah ada info dari Jakarta kan itu harus di tracing kan, dan ternyata ada 22 orang yang ada dalam ruangan itu dan semuanya harus melakukan swab. Jadi gue menjalankan swab itu karena perintah Jakarta. Coba kalau gue nggak ada perintah di Jakarta, mungkin gue nggak akan swab. Itu pun gini, nyambung kita tadi, gue sebelum swab, gue minta rapid dulu karena gue rencana besok pagi main golf kan. Dok, rapid dulu dah. Ya udah, rapid dulu kan dari tempat rapid di lab. Terus gue ke PHC itu kan. Malamnya hasil rapidnya tuh negatif gue. Gue tenang kan. Negatif. Nggak taunya gue positif karena itu tadi viral load-nya gue tinggi gitu kan. Udah kebaca waktu di swab. Tapi IgM-nya itu belum keluar gitu. Karena IgM baru keluar tuh hari ke-7. Nah ini juga yang tadi Ayu bilang kita harus ngatur strategi. Kalau karena gue di perusahaan dan udah ada protokolnya, itu bisa terkontrol karena semua tim gue tuh 2 minggu sekali itu harus melakukan rapid gitu kan. Kalau orang umum, orang swasta kayak teman-teman itu emang harus ini sendiri gitu kan, karena nggak ada yang ngatur, nggak ada yang mengendalikan gitu sih ininya. Itu kalau nggak sampai kemarin nggak dirapid tuh nggak ketahuan berarti ya? Nggak ketahuan. Dan kalau nggak dari pusat. Jadi ada 2, satu itu dan kedua itu tadi happy hypoxia itu. Untung gue cepat mutusin masuk. Coba kalau gue tahan sampai pagi, mungkin udah di bawah 80. Mungkin hasilnya gue nggak cuma seminggu, mungkin bisa masuk 2 minggu di rumah sakit. Atau tapi selama waktu lo dirawat itu ada kerasa sesek, nafas atau gimana nggak? Nggak ada. Sampai sembuh tuh? Sampai sembuh nggak kerasa sesak apa-apa ya? Nggak kerasa, karena gue udah pas begitu masuk di rumah sakit kan langsung di boost gitu sama oksigen kan. Itu nih gue udah di atas 95 terus. Cuman rasa gimana waktu itu pengecapan lo? Hilang rasa enggak, cuma nggak enak aja gitu kan. Gue minta beliin bakmi GM nih, bakmi GM kan udah enak banget buat kita gitu kan. Itu beda rasanya gitu, agak pahit-pahit gitu kan. Nah padahal gue dipesan kan, Bapak harus makan, pokoknya gimana caranya. Rumah sakit mana? Di Husada Utama. Di Surabaya. Ferry itu nggak cerita waktu di Surabaya nggak cerita ya ampun, gue nggak tahu. Gue mau ngomong juga nih, gue terganggunya tuh selama sakit apa? Orang nanyain kondisi lo gimana? Ada temen gue mungkin saking care-nya tiap hari nanyain, tiap pagi nanyain, bos gimana kondisi, bos gimana? Lah gue kan stres jawabnya kan. Orang ada yang sehat-sehat itu. Paling nggak dikirim bebek goreng kan, Kalau cerita nggak bisa, gue kasih makan nggak kemakan deh. Ada temen gitu. Kirim makanan, kirim obat, tapi yang ada beban pikiran gue tambahin nih kan tiap hari nanyain gitu. Bini gue aja nggak nanya nih, ya namanya ini kali ya, tanyain tiap hari kan gue jawabnya susah gitu. Nah ini di orang COVID jadi beban pikiran juga gitu. Artinya ditanyain satu hal yang kita nggak males jawab gitu kan. Ya, kita kan lagi khawatir. 2 hari ketiga itu lah, gue pas makan lagi nggak enak malam-malam itu kan, sampai kepikir kan, nih kayaknya gue lewat juga nih, makanan nggak ada yang masuk nih. Tapi untung, malam itu gue bisa muntah gitu. Muntah, setelah itu baru enak makan gue kan.
baru belum bisa makan. Itu makanya gue bilang apa? Tuh Beli muntah soma ini keluar semua kali ya. keluar semua yang Keluar enaknya gitu. Iya artinya sama lah kayak baru mulai ini kan makan. Tapi rasanya sampai seminggu gue keluar rumah sakit pun masih nggak normal. Makan gudeg biasanya enak jadi pahit. Karena masih ada virus. Gitu. Itu kenapa kok bisa muntah gitu, Wer? Mual banget apa gimana Ya, rasanya? macam-macam. Apa kayak Emang masuk angin? ada obat sih, ada obat yang memang kata dokter dia bikin mual, makanya mereka ditambah lagi obat yang untuk netralisir itu. Katanya obat Oh, itu Berapa banyak obatnya? kan semuanya masuknya lewat infus ya. Oh. Jadi gue nggak tahu tuh tapi yang kalau dikasih vitamin C itu sakit karena dosisnya tinggi kan. Itu berapa kali dia masukin, terus kemudian obat gula-gulanya diganti sama insulin, terus pagi sore itu gue disuntik di perut itu untuk ini pengenceran darah gitu. Tapi yang pasti itu bukan obat ini, bukan obat COVID karena memang belum ada kan. Itu cuma vitamin untuk mendukung badan gue fit gitu dan ini. Itu sih kalau kata dokternya. Boleh nanya ya, Wer ya, sorry ya. Hani, oke Hani. Itu soalnya kan aku prihatin aja. Jadi sempat golf. Nah, teman-teman itu di itu nggak di-trace sampai ke teman-teman golf segala nggak, Wer? Udah. Temen golf. Nah juga. Enggak, alhamdulillah enggak. Karena itu kan tadi baru hari ke-4, berarti kan ketiga dan keempat. Jadi si virusnya itu belum apa ya. Mungkin Ayu bisa jelasin kan? Kan jadi belum Ya, inkubasi. Gitu. belum mulai ini gitu. Maksudnya virus kemarin kan kayak emang gini loh. Masuk virusnya COVID itu kan sama dengan flu yang biasa. Itu dari hari kedua sampai hari ke-14 itu masuknya, jadi inkubasi kalau orang bilang gitu. Boleh nambahin di sini. Mungkin Wery kenapa kena dan teman-teman ada yang nggak kena ya, Wer, di satu ruangan Nggak itu? Alhamdulillah nggak ada yang kena. Hanya Wery aja yang kena. Iya, di rumah pun supir pun yang jemput gue dari bandara hari-hari nggak kena juga. Ya kan mungkin daya tahan tubuhnya mereka bagus. Iya, dan Tuhan. Ya kombinasi itu. Nah itu kenapa makanya aku bilang orang-orang yang komorbid ini gampang banget kenanya gitu loh. Gitu. Sepintas saya bisa kena gitu. Kenapa Wery? Mungkin karena komorbid itu gitu loh. Kayak gitu. Sekarang gulanya Wer gimana? Tadi kayaknya Eka mau nanya nih Kak. Gulanya lagi pengobatan nih. Eka, Tadi sih mungkin udah sebagian udah dijawab ya. Halo. Ya. Jadi penasarannya waktu pas lagi sakit itu di rumah sakit tuh dikasih apa aja, tapi tadi Wery sebenarnya tadi baru jawab sih. Kebanyakan cuma vitamin itu aja kan Wery. Iya, vitamin. Sama cuma obat. disuruh makan aja kan. Iya. Setelah keluar dari rumah sakit ada obatnya nggak, Wer? Yang harus diindikasi sama rumah sakit apa Ya, vitamin? ada vitamin juga sama apa sih? Tapi bukan obat ini lah pokoknya. Ya, Tinggal COVID dua kan macam belum gitu. Nggak ada. Yang namanya obat COVID ya nggak ada Kak. Belum ada memang, tapi maksudnya antibody dikasih apa gitu, dikasih vitamin apa? Kan kalau Ayu tadi bilang vitamin C, apa dikasih apa penguat itu aja. Ini aku tertarik yang ini ya. Jadi ingat kasus yang waktu di Bandung, yang secapa Bandung itu kan satu asrama kena semua. Nah terus ada klaim dari komandannya mereka bahwa mereka menggunakan obat yang ditemukan oleh orang UNR, FK UNR. Nah, itu semua sembuh, gitu. Itu aku nggak ngerti kemudian ini padahal Surabaya nih ya, Wery ya, nggak dengar soal itu, Wer, nggak ada kaitan sama itu. Terus ini gimana gitu? Itu klaimnya jelas soalnya itu ada 200 orang kalau nggak salah. Di Wisma itu dan mereka semua sembuh. Coba kalau lihat klaimnya si komandan itu bilang itu setelah dapat obat dari FK UNR. Jadi gini, lihat di grup WA, gue share ada gambar yang obat kayak itu, obat buatan sama obat dari Cina. Itu yang banyak dipakai orang. Belakangan ada lagi katanya yang obat yang ditaruh di buah lidah. Emang obat-obat ini juga yang pertama itu dipakai di lingkungan Angkatan Laut. Yang bikin dokter Angkatan Laut. Tapi pemerintah, kalau kata mereka nih, pemerintah nggak mau ngakuin itu kan, mereka punya misi sendiri kan, bikin obat sendiri apa segala gitu kan. Kayak kasusnya si Hadi
si Hadi itu yang sama si Anji itu kan, mungkin dia memang menciptakan jamu-jamu kayak begitu gitu. Dan sebenarnya kan kayak minyak kayu putih, terus yang itu kan memang terbukti membantu juga gitu kan. Sebenarnya di kita juga banyak materi kayak gitu, cuma kan kita sampai sekarang belum bisa merumuskan itu. Tapi orang coba-coba trial. Nah kalau tanya tuh yang obat yang bukan yang Cina, yang ini, yang apa namanya kayak cairan itu gue minum 3 kali sehari, tapi nggak ada rasanya, kayak minum teh aja kan, itu masih dicampur air gitu kan. Itu dipakai dengan angkatan laut sama orang Pelindo di daerah Perak situ lah pokoknya. Nah mungkin orang yang ada itu punya juga. Nah yang obat Cina itu banyak orang pakai tuh, banyak orang pakai. Yang lihat di gambar itu banyak orang pakai, dan gue dikasih satu gepok itu sama temen gue yang dekat sama orang Kodam. Lu minum ini aja. Tapi itu nggak gue minum karena gue cek ke dokter kantor kan, Pak ini sih obat ini, obat demam, obat flu sama obat batuk. Ya emang itu kan namanya virus, ya nggak tahu, nanti Ayu mungkin bisa jelasin gitu. Tapi mungkin masing-masing itu punya ini sendiri, karena pernah ada sekali waktu gue ketemu ngobrol sama ada jenderal bintang 1 tuh, ngobrol di rumah gue gitu kan, dia ngomong teman gue, Mas aku minta dong obat yang itu, ntar bilangnya itu bagus tuh, tapi dia nggak ngomong gitu kan. Artinya memang ada obat-obat yang diramu sendiri oleh orang-orang yang mungkin ini untuk mengatasi itu gitu kan, tapi mengatasi gimana nggak jelas lah. Tapi kalau dokter gue itu dinyarankan, udah Pak yang dari angkatan laut itu minum aja, terusin aja kan. Kalau yang ini itu obat ini Bapak terserah mau minum apa enggak. Nah gue kalau terlalu banyak obat kan juga ini juga gitu kan, nggak khawatir juga gitu. Gitu sih kalau masalah obat-obatan. Mungkin nambahin tuh Hani, waktu itu gue pernah diskusi sama Neza, Dr. Neza Puspita. Iya. Kenal kan ya? Dia kan di Fatmawati. Dia juga terus terang sebagai dokter waktu si UNR mengumumkan masalah obat itu, si Neza juga bingung. Dia bilang gimana itu Nes? Dia juga bingung karena ternyata itu kan UNR itu nemuin obat itu kombinasi obat sebenarnya, bukan satu obat aja tapi kombinasi obat. Iya. Nah Neza bilang itu sebenarnya kombinasi seperti itu sudah common di Fatmawati ngasihnya. Tapi kenapa diklaim ya gitu? Nah itu, jadi memang tadi Wery bilang ini ada misi yang masing-masing nih gitu ya. Nah, yang di Seskoat ya, yang di Bandung itu nggak tahu, mungkin kayaknya selain dari UNR itu ada obat lain sehingga mereka bisa sembuh semua. Cuman yang saya dapat sih gitu aja ya dari update dari Neza, itu sebenarnya kombinasi yang diklaim oleh UNR itu sebenarnya sudah common diberikan di Fatmawati. Sebelum mereka klaim pun udah mereka memang biasa berikan itu gitu para dokter di Fatmawati. Dan tentara itu kan kondisi badannya pasti bagus kan, di atas rata-rata kan ya dibanding kita kan. Dan yang penting kan daya tahan tubuh kita untuk dan pasti disiplinnya gitu kan. Iya. Jadi udah paduan beberapa faktor gitu ya. Iya. Oke, next question. Mungkin nggak sih isinya kayak propolis gitu, hampir sama kan, soalnya untuk daya tahan tubuh gitu kan? Iya. Ya kan? Arahnya mungkin ke sana kalau gue lihat ininya kayak coklat-coklat gitu obatnya itu. Kan bilang nih, 2,8 tetes ditambahin air, itu kan kayak propolis banget gitu, cuman mungkin ditambahin itu aja sih. Firman mau nanya, Firman silahkan. Where? Iya. Your nerve ada nerve-nya masih ada nggak, Where? Apa? Nerve. Kayak misalnya kan kalau di sini kan dibilangnya kalau ada gangguan nerve kan itu udah masuk ke tubuh, ke saraf gitu, ke saraf. Sarafnya terganggu nggak? Gue nggak ngerasa apa-apa sampai hari ini, cuma emang lemas aja sih ya. Waktu pas keluar badan gue drop lagi, hilang sekitar 3 kilo lagi gitu. Ya karena makan gue kan terbatas juga kan. Oh gitu. Soalnya kalau lihat dari pengalaman gue waktu sebelum winter kan autumn di sini kan mereka kalau itu kan mereka ada flu injection ya kan tiap tahun tuh. Waktu itu gue ada simptom gitu, simptomnya batuknya nggak berhenti 2 hari 3 hari. Gue langsung ke dokter, langsung di swab,
pas dites kira-kira 12 hari deh, kalau nggak 12 hari atau 14 hari gitu ya, kalau mungkin kurang 2 minggu deh. Gue nggak masuk kantor tuh, langsung dites negatif, bagusnya negatif langsung, gitu, langsung karena nggak ngerasain kayak gitu. Karena simptomnya gue tuh ada batuk, ada kan di sini kalau misalnya mau flu, mau autumn dingin kan kita harus ada suntikan gitu ya, tiap tahun tuh ya, mencegah flu ya. Karena kan kalau misalnya flu itu sama aja kayak simptomnya si COVID itu katanya. Makanya kan banyak orang tuh yang harus sempat disuntik flu injection kan di sini. Alhamdulillah juga gue tes swab pertama kali negatif. Pengen coba lagi yang kedua kali baru-baru ini kira-kira bulan apa ya? Tunggu deh. Bulan Juli dites lagi 2 kali. Negatif, untungnya alhamdulillah. Makanya kalau di sini kita proteknya pakai masker. Mungkin istilahnya juga kalau Wery waktu tadi bicara waktu ada rapat 20 orang itu mungkin ruangannya sempit, udaranya berputar terus di situ mungkin bisa juga kena juga di situ, bisa juga. Mungkin salah satu orang kan 20 orang mungkin satu orang kena gitu mungkin. Lagi apesnya. Betul. Mungkin kan imun kita juga bodinya lain kan. Mau nggak mau kan, iya. Pas lagi kita jatuh langsung dihantam biasanya gitu. Ya gitu aja sih, cuman nambahin. Juga terus kalau mau ini vitamin D itu bagus juga katanya. Vitamin D imunnya juga bagus katanya vitamin D. Dari Swiss katanya bagus juga. Tuh kata Icuk, berjemur aja itu udah ini. Di mana? Di mana? Berjemur aja. Di sungai apa tuh? Vitamin D berjemur matahari aja. Berjemur aja cukup. Cukup. Di sini kan nggak ada matahari, baru matahari kemarin. Sorry. Oh iya, lupa. Karena adanya YouTube Gitu. ya, nggak ada matahari. Hah? Adanya YouTube. Kemarin ada matahari sih, sedikit-sedikit. Bukan baru ganti, apa namanya, spring kan. Baru. Kirain adanya SNM. Bukannya udah masuk summer, bro? Enggak. Baru spring. Masih spring ya? Baru Agustus kemarin. Ini ya, terus terang waktu gue di rumah sakit, ketua alumni UNAN Jawa Timur, itu tiba-tiba dikabarin istrinya masuk rumah sakit, itu hari Rebo. Hari Kamis katanya dia masuk rumah sakit juga. Dia pernah stroke, ngomongnya masih pelo, dan dia ada asma kan. Kamis malam, hari Jumat siang, anaknya bilang, tolong doanya ayah kritis. Malamnya meninggal. Cuma 2 hari doang. Karena ada komorbid itu kan, Wer? Iya, komorbidnya itu dia asma, terus ini apa namanya? Dia pernah stroke. Ya kan kita ditanya-tanya orang kan sebel banget kan, lu gimana, sehat nggak gitu? Gue nggak tahu gue sehat apa enggak kan, penyakit kayak begini. Orang yang sehat tiba-tiba drop. Sekarang gimana rasanya, Wer? Biasa aja kalau sekarang sudah sembuh. Sebenarnya gue nggak ngerasa apa-apa sih. Ya cuma lemes karena di rumah sakit aja, nggak banyak gerak, nggak apa. Gitu. Masih isolasi? Enggak, gue udah main golf di Surabaya, gue udah main golf juga, parabel apa sekali. Gue udah biasa aja. Cuma ya itu, hati-hati aja teman-teman, OTG-nya itu kan yang perlu kita waspadai. Sampai sekarang sama bini gue berantem mulu, tiap pulang ke rumah suruh mandi keramas mulu kalau habis dari luar. Iya. Ya dia takut kan, nempel di baju, dia apa segala gitu. Tadi aja gue kawinan anaknya teman gue pulang disuruh keramas jam 11 siang. Emang iya kan, iya, aturannya gitu kan? Iya. Harus capek aja daripada keramas. Nah, sekarang gue dong yang nanya dong, nanya yuk. Itu ada pertanyaan juga tuh dari si Erik. Oh apa? Chat. Lewat chat. Kenapa Erik nggak ngomong? Apaan, Wer? Oh sinyal payah. Enggak, dia nggak bisa masuk, signalnya payah. Setahu gue COVID bahaya buat yang punya penyakit bawaan, ya komorbid. Nah untuk kasus Wery yang ada diabetes kok nggak ada problem sama diabetesnya. Ada yang bisa jelasin gue nggak? Telat dia. Oh, kan tadi Wery udah jelasin. Gula di atas 200 ada yang bisa jelasin. Hah? Ya, intinya penanganan cepat ya. Terus terang, Cuk.
Penanganan cepat, salah betul. satunya itu kalau kata si tim medikal gue di Surabaya, mereka kan itu yang dia khawatirkan tuh komorbid gue itu. Mereka tahu kan Iya. kalau gue ini apa namanya Iya. ada diabetes. Tapi untungnya istilahnya mereka bilang, iya bapak kan disiplin, ini apa namanya patuh sama semua aturan. Jadi alhamdulillah bapak bisa selamat. Itu bahasanya. Kemarin gue MJ gue ceritain dokter bilang bahwa bapak dapat kesempatan kedua. Nah makanya gue ada diabetes kan tadi Ayu bilang diabetes itu termasuk yang mengkhawatirkan gitu ya. Gue pengen nanya itu tuh, yuk nanya. Sekarang yuk nanya nih kan Wery ini udah kena nih yuk ya, gitu. Nah mungkin kena lagi nggak? Imun nggak dia? Mungkin. Nggak mungkin. Mungkin. Ini ya, ada dokter SPAD. Dia itu emang kebetulan juga udah sepuh, mungkin juga komorbid juga. Dia tuh berapa bulan yang lalu udah kena. Dia udah pelat, udah nggak praktek segala macam, 5 bulan dia bagus, dia ada negatif semuanya. Dia mulai praktek lagi, nggak tahu dia kena di pasien lagi, dia kena lagi, sekarang udah lewat dokternya. Oh gitu. Jadi bisa. Oh my god. Jadi nggak imun ya? Enggak lah dia. Lagi nggak juga. Dari Chinese. Mau tanya kalau tadi katanya dari Chinese, orang Chinese pinter-pinter ya. Katanya kalau komorbid tadi kata Ayu, komorbid itu pasti lebih memperberat ya. Apakah semuanya semua penyakit yang pernah kita punya, jadi maksudnya kan bisa macam-macam, bawaan itu kan bisa macam-macam kan, ada gula, ada jantung, ada asma. Nah, yang apakah memang semua komorbid itu pasti akan menjadi lebih parah atau mungkin ada yang tidak, komorbid yang tidak gitu loh? Yang biasanya kalau punya komorbid itu biasanya memang biasanya lebih cepat dan lebih parah sih kenanya. Gitu. Makanya apapun komorbidnya. Apapun. Ya, itu yang gue share tuh udah di grup paling banyak tuh hipertensi sama itu. Diabetes ya, yuk ya. Iya, sama sebetulnya kalau kita punya penyakit paru-paru ya, kayak misalnya kayak asma kayak gitu, atau enggak kita pernah pokoknya udah pernah itu, atau kita pernah kena bronchopneumonia yang jenis beda loh ya. Soalnya kan COVID ini kan sebenarnya kan sebetulnya sama nih sama bronchopneumonia, cuman virusnya aja yang berbeda gitu loh. Jantung yuk. Anak buah gue meninggal karena obesitas ya. Ada 2, yang satu parah. Betul. Benar, di Belanda juga obesitas semua yang meninggal. Ya, betul. Ya, mungkin gini, kenapa obesitas itu bisa kena? Yang di Belanda itu kalau penyakit obesitas, kita nggak tahu kolesterolnya dia bagaimana. Terus dia punya kekentalan darah apa enggak. Nah, yang dia pernah periksa itu nggak orang-orang obes, kayak kolesterolnya, terus perlemakannya. Ada perlemakan di hati nggak? Soalnya orang-orang obes itu kan biasanya ada perlemakan di hati itu yang namanya kita bisa dibilang namanya fatty liver. Itu kan juga bisa penyakit itu kan juga bisa keadaan kalau kita kena COVID. Itu loh biasanya ya. Terus kekentalan darah yang mungkin kita nggak pernah periksa ya untuk kekentalan darah. Nggak taunya kita punya tuh kekentalan darah, atau kita punya itu tadi aku bilang kayak kolesterol ya, terlebih dengan trigliserid yang sangat tinggi. Nah itu kan bisa juga. Trigliserid itu yang maksudnya apa? Trigliserid. Jadi kita kalau lagi periksa kolesterol, lu periksa 4. Ya, LDL, HDL, kolesterol total, dan trigliserida. Oh gitu. Loh. Nah, itu batas maksimalnya. Ya, kalau trigliserid itu di bawah 130, di bawah 100 malah. Kalau LDL harus di bawah 100. Jadi jangan hanya kolesterol total aja yang kita lihat, tapi itu yang 2 itu yang paling bahaya. Gitu loh. Karena kalau kita tinggi itu bisa kemana-mana, larinya bisa ke liver, bisa jadi batu empedu, bisa ke jantung, bisa sudden death lah, bisa stroke lah. Nah itu dari trigliserid itu. Oh dari situ ya. Jadi memang itu yang paling utama ya. Jadi itu yang justru kalau kita lagi periksa darah itu yang memang harus kita cek yang tadi trigliserid sama satu lagi tadi itu ya. Selain kolesterol dan satu lagi